Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita mengubah hidup dalam 40 hari sahabat. Tentunya hal ini dilakukan dengan riyadhah batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, riyadhahnya di sini saya contohkan khusus sholawat sahabat ya. Riyadhah kalau dalam kamus bahasa Arab itu artinya adalah melatih diri sahabat, latihan. Ini secara lugatan atau secara bahasa. Namun secara istilah ialah riyadhah ini cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau versi saya pribadi, latihan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cenderung sahabat dari kita itu sulit sekali untuk melakukan istiqomah. Kali ini saya akan mencontohkan riyadhah yang 41 hari. Ada beberapa hal yang wajib kita ketahui sebelum melakukan riyadhah ini sahabat. Pertama, pra-riyadhah, yaitu hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan riyadhah. Apa itu? Satu, kita pastikan itu sudah bertaubat dari dosa-dosa yang besar, terutama sahabat. Apa saja dosa-dosa besar? Ada na'udzubillah zina, ada kemudian misalkan pernah meminum khamr atau membiasakan minum khamr, ada kemudian durhaka pada orang tua, ada kemudian memakan harta riba misalkan, dan lain sebagainya yang dalam kategori dosa-dosa besar itu. Maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita bertaubat terlebih dahulu sebelum melakukan riyadhah ini sahabat. Gimana caranya? Maka taubatlah dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tekadkan diri sahabat. Kalau kita sudah bulat bertekad untuk berriyadhah, maka pastikan kita istiqomah selama waktu yang kita tentukan. Kalau 41 hari, maka pastikan kita istiqomah selama 41 hari sahabat. Karena konsekuensinya kalau kita putus di tengah jalan, misalkan sudah sampai 21 hari tapi kemudian putus, maka kita harus mengulang lagi dari awal. Ini hal-hal yang harus dilakukan pra-riyadhah atau sebelum riyadhah. Kemudian sahabat, selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan ketika riyadhah. Anggaplah kita riyadhah sholawat, itu sholawat Jibril selama 41 hari. Maka yang pertama harus kita lakukan ketika tengah melakukan riyadhah, yaitu menempatkan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. Yang terutama itu adalah sholat sahabat. Karena sholat ini adalah satu-satunya ibadah atau kuncinya ibadah adalah sholat sahabat. Disebutkan dalam hadis as-sholatu ra'su kulli ibadah. Sholat ini adalah kepalanya ibadah. Kalau sholat kita baik, maka semuanya akan ikut baik. Amal-amal kita akan ikut baik sahabat. Baik itu rezekinya, sedekahnya, semuanya akan ikut baik. Bahkan yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat sahabat. Kalau sholat kita baik, barulah amaliyah yang lain akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau sholat kita itu sudah buruk, jelek, maka amal yang lain tidak akan dihisab sahabat, melainkan langsung kita akan tidak diloloskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi yang pertama sholat. Usahakan sholat ini sahabat tepat waktu dan berjamaah, serta disertai dengan sholat qabliyah ba'diyah atau sholat rawatib. Ini kalau subuh 4 rakaat ada qabliyah, kalau zuhur ada qabliyah ba'diyah, kalau asyar ada qabliyah, kalau maghrib ada ba'diyah, isya ada qabliyah ba'diyah misalkan. Ini harus dilakukan sahabat. Plus malamnya kita harus melakukan sholat hajat dan tahajud. Sholat hajat ini tujuannya hanya untuk satu tujuan. Contoh, kalau misalkan masalah kita adalah masalah ekonomi, maka kita tujukan doa untuk ekonomi ini sahabat, untuk meningkatkan rezeki misalkan, untuk melunasi hutang misalkan. Jadi satu tujuan. Nah, kemudian sahabat, setelah sholat ini semua dilakukan, termasuk paginya juga sholat duha minimal 2 rakaat, maka
Setelah semua solat ini dilakukan, selanjutnya adalah yaitu membaca solawat, sahabat. Berapa baca solawatnya? Usahakan dalam sehari semalam itu membaca 10.000 solawat. Caranya, setiap selesai solat waktu kita baca 1000 solawat. Kalau kita solat fardunya 5 kali, berarti dalam sehari kita sudah solawat 5.000, sahabat. Tinggal 5.000, maka 5.000-nya bisa kita lakukan di waktu tengah malam. Kita baca solawat sehari semalam itu sebanyak 10.000. Cara singkatnya seperti ini, sahabat. Kemudian setelah membaca solawat, ya, kita berdoa kepada Allah. Kalau doa Arabnya, Allahumma inni atawassalu bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati shalawatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqdi hajatina, ya Allah. Sebutkan hajatnya. Kalau tidak bisa berdoa Arab, maka cukup bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba mohon dengan wasilah solawat ini, dengan barakah solawat ini, dengan syafaatnya Rasulullah, maka kabulkanlah hajat hamba, ya Allah. Secara ringkasnya seperti ini, sahabat. Setiap selesai baca solawat, maka doalah seperti itu, baik ketika selesai solat fardu ataupun ketika selesai membaca solawat di malam hari. Berdoalah seperti itu, dan dengan satu tujuan, sahabat. Kita lakukan ini secara terus menerus sampai 41 hari. Maka insya Allah, sahabat, dengan cara seperti ini Allah akan lebih cepat dalam mengijabah doa kita. Kenapa? Karena terkandung istiqomah di dalamnya. Selama 41 hari kita dilatih untuk istiqomah, sahabat, dengan membaca sholawat, dengan sholat tepat waktu, dengan melakukan sholat rawatib, dan dengan memohon secara kontinu kepada Allah. Wasilah amaliyah yang kita lakukan ini juga wasilah sholawat ini, sahabat. Selanjutnya, pasca riyadhah, setelah kita melaksanakan pra riyadhah, kemudian sedang riyadhah, dan pasca riyadhah, maka pasca riyadhah, sahabat, yang harus kita lakukan adalah pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kemudian karena kita sudah beriyadhah kemudian kok tidak kunjung ada hasil, kok belum nampak tanda-tanda doa kita diijabah. Tidak bisa, sahabat. Kalau kita masih punya pikiran seperti itu, berarti kita masih belum tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah punya pikiran tawakal, hati kita sudah tawakal, maka insya Allah itu termasuk tanda-tanda diterimanya ibadah kita, sahabat. Dan ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silahkan tonton untuk lebih jelasnya. Maka itu hal-hal yang berkaitan dengan riyadhah. Pertama, para riyadhah. Yang kedua, ketika sedang riyadhah berlangsung. Dan ketiga, pasca riyadhah. Dan riyadhah ini, sahabat, yang saya contohkan ini sholawat. Apakah boleh dengan riyadhah yang lain? Boleh, sahabat. Boleh dengan menghatamkan Al-Quran, boleh dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim, misalkan seperti di video saya sebelumnya, atau boleh meriyadhahi dengan suratul Waqiah. Apapun, sahabat, yang terpenting kita istiqomah. Latih diri kita untuk istiqomah minimal 7 hari, 11 hari, atau 41 hari, sahabat. Setelah 41 hari, apakah putus di situ? Nah, inilah PR kita, sahabat. Kendalanya kalau kita sudah sukses misalkan, maka kita tidak menjalankan taqarrub ini lagi kepada Allah. Kita tidak menjalankan riyadhah ini lagi, sahabat. Nah, harapannya, kenapa ulama mengajarkan riyadhah ini? Agar kita senantiasa istiqomah walaupun tidak punya masalah. Karena esensinya masalah itu sebenarnya, sahabat, diberikan oleh Allah kepada kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka seandainya ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati, maka sebelum masalah ini diturunkan yang lebih berat, sahabat, apa salahnya kita selalu istiqomah dalam mengamalkan amaliyah riyadhah seperti ini. Baik, inilah sahabat, sharing saya pada kesempatan kali ini mengenai tata cara merubah hidup dalam 41 hari, khususnya dengan riyadhah sholawat misalkan. Dan mungkin ada yang punya pengalaman spiritual, silahkan tulis di kolom komentar, serta mungkin ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas bersama di konten ini. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.